Nah, baik, untuk persiapan PTS, ini soal yang akan kita bahas lagi, review lagi ya. Nah, ini ada soal pertama. Ada ruangan memiliki suhu 68 derajat Reaumur. Suhu itu jika dinyatakan dalam Fahrenheit adalah, nah, gimana dari Reaumur ke Fahrenheit? Kemarin kita sudah pelajari bahwasanya Fahrenheit berhubungan dengan Celcius. Sebenarnya bisa aja langsung nih Reaumur ke Fahrenheit. Cuma kalau kalian masih ingatnya dalam Celcius, maka berarti Reaumurnya harus diubah ke dalam Celcius dulu. Baru dari Celcius ke Fahrenheit gitu ya. Jadi 60 derajat Reaumur kita ubah dulu ke dalam Celcius ya. Berarti kita cari dulu C-nya. C masih ingat rumusnya? Dari Reaumur ke Celcius. C sama dengan 5/4. Ya. 5/4 dikali dengan R. Nah, ini 5/4 dikali 68. Nah, 68 dibagi 4 berapa? 68 dibagi 4 itu adalah berapa ya? 17, Pak. 17 ya, bagus. 17. Kemudian baru dikali dengan 5. 17 dikali 5. 17 dikali 5 itu adalah hasilnya 86. 85. 85 ya. 85 derajat Celcius. Nah, baru dari 85 derajat Celcius ini diubah ke dalam Fahrenheit gitu. Baru diubah ke dalam Fahrenheit, maka ketika ditanya Fahrenheit, rumusnya adalah 9/4. Nah, dikali C. Kemudian ditambah 32. Jadi 9/4. Bukan 9/4 ya, 9/5 ini. 9/5 karena Celcius ya. Kalau Reaumur nanti 9/4. 9/5 dikali C ditambah 32. Berarti 9/5 dikali 85. Nah, kemudian ditambahkan 32. Jadi dikali dulu 85 dengan 9/5. Nah, 85 dibagi 5 itu berapa 85 dibagi 5? 17 lagi ya, 17. 85 bagi 5, 17. Kemudian 17 dikali 9. Berapa 17 kali 9? 153. 153. Berarti di sini 153 ditambah 32. Nah, gitu. Hasilnya adalah 185. Nah, jadi 68 derajat Reaumur adalah 185 derajat Fahrenheit gitu. Gitu ya. Nah, ini soal yang kedua. Soal pemuaian langsung. Suatu logam panjangnya 20 cm. Koefisien muai logamnya 10⁻⁴ per derajat Celcius. Jika logam dipanasi dari 30 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius, maka tentukanlah pertambahan panjang logam tersebut. Ya. Nah, di sini ada diketahui ada panjang awal L0 gitu kan. L0. Kemudian ada koefisien muainya nih, 10⁻⁴ alfa koefisien muai panjang. Nah, 30 derajat Celcius suhu awal, suhu akhir 80 derajat Celcius, maka delta T perubahan suhunya adalah 80 dikurang 30, yaitu 50 derajat Celcius. Nah, 50 derajat Celcius. Yang ditanya adalah pertambahan panjang. Delta L. Masih ingat rumusnya delta L?
L0 Nah, alfa delta L sama dengan L0 alfa dikali delta T. delta T gitu. Alfa dikali delta T. 20 tinggal masukkan aja angkanya 20, kemudian dikali alfanya 10 pangkat min 4 gitu ya. Kemudian dikali dengan delta T 50. Tuh. Nah, 20 kali 50 adalah 1000. 1000 ya, 20 kali 50 1000. Oh, 20 kali 5 baru 100. Nah, ini 1000. 20 kali 50 1000. Nah, 1000 kan dikali 10 pangkat min 4 gitu ya. Nah, 1000 itu 10 pangkat 3. Nah, maka 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat min 4. Hasilnya tinggal 10 pangkat min 1 gitu. 10 pangkat min 1. Nah, 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 itu sama dengan 0,1 gitu. 0,1 cm. Nah, jadi besarnya pertambahan panjang 0,1 cm. Bisa ya? Keluar nanti. Insya Allah. Soal berikutnya. Plat besi luasnya 4 meter persegi pada suhu 20 derajat Celcius. Jika suhunya dinaikkan menjadi 120 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi 12 kali 10 pangkat min 6, maka berapakah luas plat besi sekarang? Nah, ditanya luas plat besi sekarang. Yaitu adalah A ya, sekarang luas. Maka yang ditanya adalah A. Luas plat besi sekarang. Nah, yang diketahui ada luas awal 4 meter persegi. Di sini adalah A0. Nah, suhu awalnya 20 derajat Celcius, suhu akhirnya 120 derajat Celcius, maka delta T-nya, perubahan suhunya, itu sebesar 120 dikurangin 20 derajat Celcius. 120 dikurang 20 adalah 100. Betul. Jadi 100 perubahan suhunya. Nah, di sini dikasih tahu koefisien muai panjang alfa. Gitu ya. Nah, kalau mau cari A ya, mau cari A itu rumusnya adalah A sama dengan A0 ditambah dengan delta A gitu. Nah, tapi di sini delta A-nya belum ada. Berapa besarnya pertambahan panjang? Belum ada, maka kita cari dulu delta A. Besarnya pertambahan panjang, pertambahan luas pada besi tersebut, delta A. Nah, besarnya pertambahan luas itu adalah A0 luas awal dikali dengan beta. Nah, di sini kita pakainya beta. Koefisien muai luas dikali dengan perubahan suhu delta T. Nah, sudah ada A0-nya 4. Nah, di sini betanya, di situ dikasih tahu alfa. Maka betanya adalah 2 kali alfa. Berarti 2 kali 10 pangkat 2 kali 12 dikali 10 pangkat min 6. Tuh. Kemudian dikali delta T-nya adalah 100. Ya. Nah, tinggal 4 kali 2 adalah 8. 8 kali 12 adalah 96. Nah, ini 96. Dikali 100, 9.600 dikali 10 pangkat min 6. Nah, berapa nih? Berarti kan 9.600 dibagi 1 juta. 10 pangkat min 6 itu 1/1.000.000. Maka hasilnya adalah dibagi 1.000.000, 9.600, 0,6
0,096 ya gitu ya. Jadi 0,00096 gitu meter. Jadi pertambahan luas plat besi sebesar 0,0096 meter. Kan yang ditanya luas akhir, tinggal dimasukkan delta A-nya. Maka A sama dengan A0-nya tadi 4 ditambah delta A-nya 0,0096. Maka luas plat besi sekarang itu adalah 4,0096 meter persegi. Nah, ini jawabannya. Jadi luasnya 4,0096 meter persegi. Gitu ya. Nomor selanjutnya. Es sebanyak 5 gram pada suhu 0 derajat Celcius diberi kalor sebanyak 800 kalori. Jika kalori lebur es sama dengan 80 kalori per gram, tentukanlah suhu air yang terjadi. Jadi suhu akhir yang terjadi. Jadi dari es itu dikasih kalor 800 kalori, maka nanti esnya mencair semua menjadi air dan airnya suhunya meningkat dari 0 derajat menjadi berapa dengan dikasih kalornya 800 kalori. Nah, perhatikan di sini kan kalau kita buat yang grafiknya itu ya. Nah, di sini kan ini grafik suhu terhadap kalor T sama Q. Di sini 0 derajat. Nah, di sini adalah T yang diinginkan gitu ya. T-nya. Nah, dia kan prosesnya dari 0 derajat es ya, ini masih es, kemudian berubah dulu ke air, tapi masih 0, nah, gitu ya. Dari di sini masih es, di sini udah jadi air. Nah, baru dari air 0 derajat itu dia naik ke atas. Set. Nah, gitu ya. Nah, di sini berarti dari es menjadi air dengan suhu yang ditanyakan, itu dia ada 2 proses. Ada 2 proses. Di sini ada Q1. Nah, ini Q1. Kemudian di sini ada Q2. Gitu ya. Jadi Q totalnya itu sama dengan Q1 tambah Q2. Gitu. Q1 tambah Q2. Nah, di sini besarnya Q itu 800 kalori. Gitu. Ini satuannya nggak perlu diubah ya. Karena gram kemudian kalori leburnya juga dalam 80 kalori per gram juga sama. Jadi tidak perlu diubah ke dalam kilogram. Nah, Q-nya ini 800. Kemudian Q1-nya apa? Nah, lihat Q1. Itu kalor untuk mengubah wujud zat dari es menjadi air adalah M kali L. Gitu. LS. Males ya. Nah, kemudian Q2 terjadi perubahan suhu gitu, kenaikan suhu air. Maka kita gunakan rumus yang M kali C. Nah, C air dikali dengan delta T. Oke, kita masukkan 800. Kemudian masanya itu adalah 5 gram, 5. Kalor leburnya itu adalah 80, 5 kali 80. Ditambah masanya sama ya, karena esnya ini menjadi air semua. Dikali dengan kalori jenis air. Nah, di soal tidak dikasih tahu ya di kalori jenis air itu berapa. Dianggapnya kalian masih ingat. Jadi kalau jenis air itu C air di sini saya tuliskan, nanti diingat-ingat itu 1. Ya, jadi mudah ya, nilainya 1. 1 kalori per gram derajat Celcius. Di soal ini nggak ditemukan, nah mungkin nanti di soal-soal berikutnya atau sebelumnya ada dikasih tahu di situ kalau jenis airnya. Nilainya 1, 5 kali 1 dikali delta T.
Nah, kita cari delta T-nya dulu. 800 sama dengan 5 kali 80 adalah 400 ya. 400 ditambah 5 kali delta T. Nah, gitu ya. Berarti 400-nya pindah ke kiri ya. Jadi 800 dikurang 400. Nah, sama dengan 5 kali delta T. 800 kurang 400, 400 ya. 400. Nah, 5 kali delta T. Maka besaran delta T 400 dibagi 5 gitu ya. Itu sama dengan delta T. Berapa 400 bagi 5? 80. Jadi delta T-nya adalah 80. Sama dengan delta T. Nah, delta T ini adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Di mana suhu awalnya airnya ada 0 derajat. Jadi suhu awal air itu 0 derajat pada proses Q2. Maka di sini T2 dikurangin T1, yang ditanyakan adalah T2. 80 sama dengan T2 dikurang 0. Nah, berarti ya T2 aja ya. T2 dikurang 0, T2. 80 sama dengan T2. Nah, berarti di sini suhu akhirnya adalah 80 derajat Celcius yang dihasilkan. T2-nya 80 derajat Celcius. Nah, begitu ya. Nah, baik, di sini ada soal pencampuran antara logam dengan air, di mana logamnya massanya 50 gram, suhu awalnya ada 30 derajat Celcius, kemudian dicampur dengan air. Airnya 100 gram, suhunya 90 derajat Celcius. Ditanya adalah suhu akhir campuran. Nah, suhu akhir campuran ini adalah TC yang ditanya. TC. Di sini kita gunakan adalah asas back ya. Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas kalor sama dengan yang menerima kalor. Q terima. Nah, yang melepas kalor adalah yang memiliki suhu tinggi, yaitu si air, gitu ya, yang melepas kalor air. Kemudian yang menerima kalor itu adalah si logam. Maka kita gunakan rumus yang MC kali delta T. Ini adalah massa air gitu ya, melepas kalor, kemudian C air, kemudian delta T air. Sama dengan massa logam dikali kalau jenis logam dikali dengan perubahan suhu logam. Nah, massa airnya itu 100. Kalau jenis airnya di situ ya kasih tahu 1. Nah, delta T airnya adalah 90 dikurangi dengan suhu campuran akhir. TC sama dengan massa logamnya itu 50 dikali dengan kalor jenis logamnya itu adalah 0,4 dikali dengan perubahan suhu pada logam itu TC di depan dikurangi dengan 30 derajat suhu dari awal logam. Nah, 100 kali 1 100 kali 90 itu adalah 9.000 ya. 9.000 dikurangin 900 dikurangin 100 TC. Kemudian 50 kali 0,4 itu adalah 20. 20 kali TC 20 TC. Kemudian 20 dikali 30 itu adalah 600. Oke, pindahkan 100 TC-nya ke kanan dan 600-nya ke kiri. Berarti dia 9.000 ditambah 600 ya, menjadi 9.600.
Kemudian 20 ditambah 100 itu adalah 120 TC. Nah, maka besarnya TC adalah 9.600 dibagi dengan 120 dengan TC. Nah, 9.600 dibagi 120 adalah 80. Lagi-lagi, suhu akhirnya adalah 80 derajat Celcius. Nah, suhu akhir logam dan air adalah 80 derajat Celcius. Ya, begitu ya. Semoga bermanfaat.